Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke tahap 2, yaitu pengoperasian aplikasi ini. Setelah kita menjelaskan kenapa memilih OBS dan bagaimana kita mendownload dan menginstal aplikasi ini di laptop, kita mencoba untuk langsung melihat apa isi OBS dan bagaimana kita mengoperasikannya. Sebelumnya, setelah kita download dan install dan sudah ada di laptop kita, tinggal kita buka OBS Studio. Nah, ketika kita baru membuka pertama kali, kita mengenal dulu fitur-fitur yang ada. Ini adalah penampakan pertama ketika kita membuka OBS. Di sini namanya Zen. Ya, kalau bisa disamakan ini namanya Zen, ini namanya kelas ya. Ini bisa kita kolongkan ini kelas. Jadi di sini kita bisa membuat kelas A, kelas B, kelas C, atau studio A, studio B, studio C. Tinggal kita isi nanti kelas ini dengan apa yang kita inginkan. Paling samping di sini ada start streaming. Kalau kita mau streaming di YouTube atau di Facebook, ini recording untuk kita mulai merekam apa yang ditangkap oleh aplikasi ini. Nah, ini studio mode, ini cuma untuk melihat view-nya aja. Ini setting nanti untuk kita setting kalau mau merubah hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi ini. Tetapi untuk pemula kita tidak butuh untuk setting banyak untuk aplikasi ini. Saat kita pertama kali membuka, yang paling kita butuhkan adalah mengatur kelas. Kita mengatur kelas di sini misalnya kita buatin nama studio berapa, kita rename ya. Ini misalnya studio 1. Studio 1 kita nama mau kelas 1, kelas A, studio 1, kelas studio B gitu. Bebas kita kasih nama. Yang penting ini untuk membedakan, nanti memudahkan kita untuk merubah kelas, merubah penampilan. Untuk studio 1 ini, kita akan isi studio ini dengan yang paling sederhana. Isinya di mana? Di sini, search. Apa yang kita tangkap dalam studio 1 ini, dalam kelas ini. Kita pilih tanda plus. Nah, apa yang mau kita tangkap? Yang paling urgen, kita display chapter. Kita tangkap display chapter, jadi rekam layar. Jadi merekam layar seluruhnya. Ini kita bisa display chapter ini, kita oke. Nah, ini penampakan kita memakai display chapter. Jadi display chapter itu yaitu merekam layar seluruh layar laptop ini. Kemana saja kita pergi, apa saja yang kita buka, apa saja yang kita klik, semuanya akan terekam. Kita ke home seperti ini akan terekam. Kita buka folder akan terekam. Kita buka PDF, semuanya akan terekam. Apapun aktivitas yang kita lakukan di layar ini akan terekam semua. Kalau kita, ini yang paling sederhana, pakai display chapter saja. Jadi semuanya bisa langsung terekam. Kalau di Zoom, persis sama dengan recording kalau di Zoom. Nah, yang paling sederhana ini persis dengan Zoom, yaitu merekam seluruh layar aktivitas layar laptop kita. Mau kita buka kamera, mau kita misalnya kita tambahin di sini ya. Kita tambahin kamera, di sini video chapter device. Ini untuk menambah kamera. Video chapter device. Nah, ini untuk kameranya. Jadi bisa langsung terekam. Di sini
ketika kita pindah ke home, kameranya tetap nangkap. Sambil kita menjelaskan kamera ini, kita buka PDF, kita buka PowerPoint, itu akan terekam semua. Ini adalah studio yang paling standar atau teknik yang paling standar. Ketika kita sudah menentukan studio ini, kita bisa langsung start recording di sini. Di bawah start streaming ada start recording. Setelah kita start recording, kita pindah ke PowerPoint misalnya. Kita PowerPoint, ya kita langsung jelaskan apa yang ada di PowerPoint itu. Kita jangan pikirkan apa yang kok nggak ada tanda-tanda ini apa yang direkam apa saja, nggak ada. Kita tinggal buka PowerPoint, otomatis OBS sudah bekerja. Kita misalnya langsung buka PowerPoint seperti ini akan langsung tertangkap semuanya dan beserta kameranya tentunya menangkap kita. Ini adalah studio paling sederhana yang bisa kita dapatkan juga di Zoom. Tapi kita ingat lagi bahwa di Zoom itu butuh kuota untuk merekam. Tetapi kalau pakai aplikasi ini bisa kita tanpa internet, bisa langsung terekam apa yang kita jelaskan. Baik. Coba kita lihat hasil perekaman dari ini yang paling sederhana ini. Kita pergi ke file show recording. Nah, di sini OBS. Nah, hasil rekaman yang kita tadi adalah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini hasil rekaman yang kita contohkan tadi. Awalnya seperti ini. Ternyata kita belum stop ya. Kita stop dulu. Nah, kita start. Ternyata tadi belum terekam semuanya. Kita buka apa saja. Mau buka folder, ini terekam. Mau buka Microsoft Word terekam. Mau buka PDF. Semuanya terekam. Apapun yang kita buka di layar ini semuanya akan terekam. Ini memang paling sederhana. Kalau kita tidak butuh yang lumayan rumit ya. Ini paling mudah kita memakai aplikasi ini. Kita pergi ke presentasi kayak gini, semuanya akan direkam semuanya. Baik, kita coba lihat hasilnya. Kita buka OBS, show recording di foldernya. Nah, ini kayaknya. Nah, kita start. Nah, ini agak nge-lag dikit ya. Nah, karena ini CPU-nya sibuk, jadi kalau CPU-nya tidak berat, insya Allah lancar. Ini yang paling sederhana, insya Allah kita cukup sampai di sini dulu. Untuk tahap pertama ini, yaitu kita ulangi tadi dari awal. Kita dari awal penampakannya seperti ini, kita rubah nama sennya bisa Studio 1, kita tambah dengan display capture, ini untuk menangkap layar seluruhnya. Dan yang kedua ini kita oke. Yang kedua kita tambah kamera. Sudah cukup. Lalu kita pergi ke buka aplikasi-aplikasi yang lainnya, semuanya akan otomatis terekam semua. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.